Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tari rai-rai yang disusun oleh Dilmi NIM 2017-161034 yang memiliki rumusan masalah antara lain sejarah tari rai-rai, fungsi tari rai-rai serta perkembangan tari rai-rai. Nah, untuk sejarah tari rai-rai itu berasal dari kata serumpun rai, sebuah istilah yang diambil dari bahasa daerah yang artinya walaupun bermacam-macam desa tetapi tetap memiliki budaya yang sama. Kata rai-rai berasal dari bunyian air yang tersapu di daunan sehingga menimbulkan bunyi rai-rai. Menurut folklore yang ada di sebuah desa yang ada di pinggir Sungai Lematang, hiduplah suami istri yang memiliki dua anak yang memiliki penyakit langka. Menjelang dewasa, kedua anak tersebut meninggal sehingga menyebabkan kedua orang tuanya mengalami duka yang mendalam. Suatu malam saat bulan purnama, duduklah sang ibu di pinggir Sungai Lematang. Tiba-tiba datanglah sekelompok bidadari yang turun dari langit dan menari-nari di atas pohon. Tanpa disadari, sang ibu mengikuti gerakan dari sekelompok bidadari tersebut. Menurut yang dilihatnya, ia melihat ada seorang bidadari yang terlihat seperti anak gadisnya yang telah meninggal. Kejadian ini terus berulang setiap malamnya. Setiap akhir dari pertemuan mereka setiap malam, ia selalu merasa sedih dan merindu dengan anak-anaknya. Dalam kesedihannya, ia mendengar suara daun-daun yang tersapu oleh air sungai yang menghasilkan suara rai-rai. Akhir dari setiap pertemuan saat malam, ia selalu merasa sedih dan kehilangan. Dalam kebingungannya, ia mendengar suara daun-daun yang tersapu air sungai sehingga menimbulkan bunyi rai-rai. Menurut warga daerah sekitar, suara itulah yang menyebabkan tarian ini dinamakan tari rai-rai. Untuk yang kedua yaitu adalah fungsi tari rai-rai. Menurut Bapak Badarudin wawancara 2 Mei 2015, dari awal diciptakannya pada tahun 1926, tari rai-rai berfungsi sebagai tari pergaulan bujang gadis muda-mudi di Kabupaten Lahat. Tari rai-rai sangat erat dan menyatu dengan lingkungan tanpa terdapat aturan-aturan baku yang membuat tarian ini dapat berkembang dengan cepat dan dapat diterima oleh berbagai macam usia. Pada tahun 1960, setelah mendapatkan perhatian dari pemerintahan dan lembaga kebudayaan yang memberikan pembinaan secara langsung terhadap perkembangan tari rai-rai di Indonesia, sehingga tari rai-rai dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Lahat hingga saat ini. Fungsi tari rai-rai ini sebagai tari pergaulan juga berfungsi sebagai tari hiburan. Sebagai tari hiburan ini, yaitu contohnya dalam acara pernikahan, para muda-mudi ini akan menarikan tari rai-rai sebelum acara pernikahan itu dimulai. Dan tari rai-rai ini juga sudah mulai ditampilkan acara penyambutan tamu, pernikahan, dan HUT Kota Lahat. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai saat ini fungsi tari semakin berkembang. Selain berfungsi sebagai tari pergaulan dan hiburan, timbul fungsi baru yaitu sebagai pengikat solidaritas masyarakat serta dijadikan materi ajar di sekolah di Kabupaten Lahat. Tari rai-rai berfungsi sebagai tari hiburan biasa ditampilkan pada acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar seperti HUT Kabupaten Lahat, penyambutan menteri-menteri atau penyambutan gubernur dan lainnya. Berikut fungsi tari rai-rai di Kabupaten Lahat. Yang pertama itu fungsi tari pergaulan muda-mudi masyarakat Kota Lahat di malam sebelum resepsi pernikahan. Biasanya para pemuda dan pemudi antar desa di Kota Lahat di malam sebelum resepsi itu akan menarikan tari rai-rai dan berpantun bersama. Untuk kaum muda-mudi, tari rai-rai merupakan suatu sarana komunikasi yang memungkinkan bagi mereka dapat mengenal antara satu dengan yang lainnya. Fungsi sebagai hiburan zaman dahulu, jika ada desa yang mengadakan pesta panen raya, biasanya desa tetangga diundang untuk berbagi kebahagiaan. Saat ini tari rai-rai biasa ditampilkan pada acara hiburan seperti penyambutan tamu, pernikahan, hitanan HUT RI, dan lainnya. Fungsi sebagai pengikat solidaritas masyarakat, tradisi masyarakat Kota Lahat menampilkan tari ini sebagai bentuk kebahagiaan dan sebagai sarana komunikasi silaturahmi antar masyarakat. Biasa di dusun-dusun yang masih menggunakan ada tradisi di Kabupaten Lahat menampilkan tari rai-rai ini di perbatasan antar desa serta dapat menjalin tali persaudaraan antar penduduk desa.
Dengan dikenalnya tari rai-rai dalam kehidupan masyarakat memberikan nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tari rai-rai di Kabupaten Lahat dapat dilihat juga dari perkembangannya itu, dari fungsi yang pertama itu tari pergaulan, dibalik terus lagi ke hiburan, itu menjadi pengikat solidaritas masyarakat Kota Lahat, serta juga sudah masuk dalam kurikulum di sekolah di Kota Lahat. Yang ketiga yaitu ada perkembangan tari rai-rai. Nah, untuk perkembangannya ini, bentuk penyajian dalam tari rai-rai ini selalu mengalami perkembangan. Saat ini perkembangan tari rai-rai lebih menekankan pada seni pertunjukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun elemen-elemen pendukung tari rai-rai yang mengalami perkembangan diantaranya gerak, musik iringan, tata rias, busana, properti, serta tempat pertunjukan. Nah, perkembangan tari rai-rai ini sudah sangat berkembang di Kabupaten Lahat hingga saat ini. Karena setiap kali ada pertemuan atau acara-acara besar, tari rai-rai ini pasti akan ditarikan sebagai pengikat solidaritas masyarakat. Nah, mungkin sampai di sini saja makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.